sebetulnya kami izin wawancaranya Pak ya. Mungkin bisa dikenalkan juga dengan saya, kenalan Bapak siapa? Saya namanya Suhendri. Asalnya asal Cikarang saya. Di sini saya bisa dibilang sebagai yang pengurus di sini. Ya, kalau datang ke persembahan saya ngisi. Mungkin bisa diceritakan Bapak untuk sejarah singkat tentang TXMB. Sejarah singkatnya, ya, sejarah singkat sekitar aja ya. TXMB ini tuh berdiri dari 1825. Nah, kalau kamu yang ada yang ngerti nih ya, ngerti bahasa Mandarin ya. Ini kan papan nama ini atas, kiri kanan itu udah mewakili semuanya dari sejarah singkatnya. Nah, dari terbentuknya kelenteng ini, terus dan jika bakal kayak orang persembahyangan dari mananya tuh udah aku di sini. Kalau yang atas itu tulisan gede ya. Iya. Itu tulisannya nama kelentengnya Texenggyo. Iya. Nah itu yang kecil itu tuh kita kan ada yang kecil tuh. Iya. Sebelah kiri itu yang kecil tuh ya. Itu tanggal, bulan, tahunnya. Oke, kalau ada orang yang ngerti bahasa Mandarin, baca ini aja. Ini sejarahnya, sejarah singkatnya, sejarah terbentuknya kelenteng ini. Ini kelenteng ini dia pugaran yang coba. Pokoknya ini udah pernah direnov sih. Udah pernah direnov, ya. Udah pernah direnov, ada berapa kali masih direnov. Ini tuh yang besi-besi, ini tuh bangunan baru, dulunya dari kayu semua. Nah, yang masih nyisa dari kayu cuma pintu doang tuh. Pintu. Ya, nyisa yang lama, bangunan lama. Nah, dia kalau dibuka tutup begini dia palangannya. Di sini itu akan ada masuk di tanda tangannya. Kalau di sini yang rutin dilakukan. Nah, kalau persembahyangan di sini kita kalau biasa ya orang Tionghoa, Tionghoa atau yang bisa dibilang orang apa ya? Kelenteng itu agamanya apa ya? Kalau kelenteng itu agamanya ya. Pokoknya itu orang Tionghoa biasa sembayangannya itu di Tanggal satu, tanggal satu tuh tanggal 1 bulan gelap. Sebutnya Cikwe. Terus bulan terang disebutnya Cago. Biasanya dia malam Cait, malam Cago udah pada sembahyang. Ini biasanya orang-orang yang kelahirannya orang-orang Kalimantan, orang Bangka. Dia sembahyangnya di atas jam 12 malam. Pas malaman Cagonya. Misalnya nih, ini malaman Cait ya, bulan gelap. Nah, ada jam 12 malam tuh pas pergantian tanggal lah, ke tanggal 1. Cait aja terus sembahyang. Nah, biasanya di malam Cago sama malam Cait ada baca parita, baca liapkeng. Iya, itu rutin dia baca parita, baca liapkeng di sini. Setiap tanggal 15 sama tanggal 1 Cina. Rutin. Maksudnya kerja di sini atau ikut tradisi? Tradisi. Kalau ikut tradisi saya dari kecil ya, dari kecil. Cuman agama saya agama Buddha, tapi tradisinya tradisi Konghucu. Jadi kalau persembahyangan masih menganut. Jadi kalau orang sini sebutnya agama peranakan Tionghoa. Agama Buddha peranakan Tionghoa. Selanjutnya masalah dari keberadaan tentang teks yang beliau ini Pak di masa pas kita itu khususnya umat Tridharma. Umat Tridharma kan. Kalau di sini sih nggak patokan umat Tridharma sih ya. Iya. Di sini tuh maaf ya, misalnya yang bukan agamanya Konghucu, bukan agamanya Kristen, sampai kayak Mas kayak ini agama Muslim juga bisa sembarangan di sini. Kalau kelenteng itu kan menurut saya itu kelenteng itu bukan agama sih, tapi seperti leluhur.
gitu. Jadi dia yang beragamanya Buddha, yang beragamanya Kristen boleh sembahyang. Di sini apalagi Muslim boleh, karena di kita di sini ada mbah juga di belakang. Ntar kali kalau ini boleh lihat-lihat kan, ada mbah. Nah ini pas banget nih, hari ini hari Minggu malam Senin. Kita nyuguh. Kita kalau orang yang masih mempunyai kayak pendaringan gitu ya, punya petilasan di rumah, nah itu dia nyuguh. Biasanya setiap Kamis malam Jumat, Minggu malam Senin, kayak sekarang nih, nyuguh. Ntar saya anterin di belakang ada mbah. Jadi bukan bukan agama Buddha Tridharma doang. Jadi semua agama bisa semuanya ke sini, karena apa? Kelenteng itu adalah agama kepercayaan, agama tradisi leluhur. Heeh. Oh, selanjutnya apa perayaan terbesar yang diselenggarain di Kelenteng ini, Yang umum ya, iya yang umum. mungkin bisa di Kalau yang umum tuh biasanya Imlek. Imlek tanggal 1 bulan 1 Cina. Ya disebutnya Imlek. Kalau orang Cina sih disebutnya musim semi, pergantian dari musim dia bertanam yaitu musim semi. Kalau sih sebutnya musim tahun baru Imlek. Terus habis Imlek biasanya kelenteng ini mengadakan sebutnya Sejid. Sejid itu adalah ulang tahun dari kelentengnya ini, keluarga dari dewanya ini, tuan rumahnya yang tahun nomor 3. Saya kasih tahu. Terus habis Sejid ada lagi di bulan 7. Di bulan 7 penanggalan Imlek, sebutnya Cigwe. Itu sembahyang rebutan, Cioko. Kalau Cioko itu dalam pandangan dia dijelaskan itu orang, misalnya mas ya, saya nih ya, leluhur saya nih, udah meninggal ya, udah meninggal nih, terus nggak urus nih sama keluarga nih ya. Nah itu kita urus, kita leluhur kita undang, kita kasih persembahan, kita kasih makanan buat dia di sana tuh. Nah itu Cigwe. Ada lagi habis Cigwe disebutnya seminggu atau 2 minggu mau Imlek tuh ada lagi persembahyaan besar. Sedikitnya dia tergantung naik. Udah cuman gitu doang, ada 4 sih tradisi buat di kelenteng mah yang biasa diselenggarakan. Nah, ntar kalau kamu mau tahu detailnya, ntar saya kasih tahu ya. Kita langsung ngomong sih. Cuma ketik ya. bagaimana Kelenteng ini kalau berkontribusi terhadap tarian budaya lokal. Maksudnya aku butuh ya antar agama, ya, kepercayaan. Kalau di sini tadi saya bilangin, di sini kan kelenteng ini kan bukan agama, kepercayaan. Jadi setiap orang boleh datang sembahyang. Jadi yang datang 2 menit, misalnya nih maaf ya, ada orang jauh-jauh nih datang dari luar Cikarang ya. Ya. Dulu pernah mas datang dari Depok sih, datang di sini mas sembahyang. Dia ngomong sama saya, ada tuh pasangan suami istri, dia nangis di tengah. Nah lakinya ini sakit, sudah lama sakit. Dia datang nih, misalnya ke orang pinter ya, sama orang pinter, udah datang ke sini. Nah, saya udah ngeliat begini dari jauh, oh udah saya udah ngerti masuk dan datang tujuannya Bapak izin ke sini, saya udah paham kata saya. Sekarang saya gini lagi, ibu agamanya apa? Agamanya apa, Buddha, apa Muslim, apa kata saya. Agamanya misalnya ini. Nah, ibu mau sembahyang di mana? Mau di tuan rumahnya Komco apa mau di Mbah? Kan bebas ya gitu. Kalau mau sembahyang di Mbah, ibu baca doa aja sesuai kepercayaan ibu, ya kan? Nah itu mau apa, minta apa sama Mbah? Misalnya sakit nih, ibu minta obat. Nah awalnya sembuh, minta sembuh kembali, bener nggak? Iya. Kalau kayak gini kan pasti makanya orang percayanya pada minta doa dia kesembuhan secara non medis. Nah, itu paling enggak di sini paling begitu. Aku buntun agama toleransinya. Bukan bukan agama Buddha, Konghucu, Kristen, bukan. Semua etnis agama bisa. Bisa. Untuk pertanyaan terakhir,
apa ada pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat luas gitu, untuk mengenai pentingnya menjaga tradisi leluhur? Apalagi kalau tradisi leluhur mah ya, kita kan nggak bisa mengingat, kita kan nggak bisa dulu mereka sih ya. Paling kita cuman ini doang sih dari ini ya, dari orangnya lagi. Ya, balik lagi ke orang. Percuma kalau kita paksa kalau orangnya ini mah. Ya. Mungkin untuk wawancara sekarang ini dari singkat, cara wawancara singkat ini bisa apa mungkin untuk banyak lagi orang yang waktunya itu berarti yang pasti yang